Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Syukri dalam mata kuliah struktur jembatan beton 1 untuk program studi perancangan D4 perancangan jalan dan jembatan. Di mana ini adalah lanjutan dari mata kuliah tentang analisis lentur pada balok ya. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan beberapa materi terkait dengan tulangan rangkap atau tulangan ganda. Nah, seperti yang kita ketahui pada pertemuan minggu lalu kita masih membahas tentang tulangan tunggal atau tulangan tarik saja. Pada hari ini kita akan memberikan penjelasan atau sama-sama akan memahami seperti apa sih pengaruh dari tulangan tekan, ya, tulangan tekan. Jadi kemarin itu kita membahas yang namanya di daerah tulangan tarik. Kemudian di sini kita akan memberikan yang namanya tulangan tekan pada suatu balok sederhana, ya, tulangan tekan pada balok sederhana. Nah, jadi jika seandainya suatu balok diberikan tulangan tekan, maka itu garis netral itu akan naik ke atas. Jadi di sini akan terjadi perubahan garis netral yang awalnya berada pada posisi tertentu, maka dia akan naik ke bagian atas daripada garis netral yang semula. Hubungannya masih tetap sama, di mana hubungan antara T dan C masih sama. Di sini adalah prinsip kesetimbangan tetap dilaksanakan. Kemudian tapi di sini ada nilai C, yaitu nilai dari jarak garis netral ini akan dibedakan menjadi dua, ya, jarak garis netral terhadap compression dan jarak garis netral terhadap tension, ya. Dimana pada tulangan tunggal kita bisa sama-sama memahami pada awalnya di mana C itu adalah sama dengan CC pada tulangan ganda, ya. Jadi C sama dengan C compression pada tulangan ganda, di mana di sini Mn perhitungan momen nominalnya adalah AS Fy dikali dengan jarak tinggi efektif daripada balok, ya, tinggi efektif daripada balok dikurang dengan tinggi bidang tekan daripada balok, kemudian dibagi dua. Sedangkan pada tulangan ganda itu fenomenanya jadi bertambah, ya, di mana di sini C itu adalah jarak garis netral terhadap compression ditambah dengan jarak garis netral terhadap tegangan. Jadi compression strain, ya. Sehingga di sini akan ditambah di mana momen nominalnya itu akan menjadi seperti ini, ya. Di mana ASFY tetap sama, kemudian yang membedakannya di sini adalah bidang tekan. Jadi tinggi bidang tekannya itu akan ada dua buah. Tinggi bidang tekan yang pertama dan tinggi bidang tekan yang kedua. Dan besar tinggi bidang tekan yang kedua itu akan lebih besar daripada tinggi bidang tekan yang pertama. Nah, kenapa tulangan tekan ini diberikan? Ya, pertama adalah mengurangi defleksi akibat beban yang tetap atau sustain. Ya, jadi bergerak sendiri. Ya, jadi seperti adanya rangka beton, ya, karena beton ini mengalami rangka seperti yang kita bahas di awal-awal. Jadi ini adalah mempertahankan bentuk, ya, mempertahankan bentuk supaya beton itu tetap seperti yang diharapkan atau bentuknya seperti yang diharapkan pada desain awal. Kemudian transfer beban ke tulangan tekan, adanya transfer beban ke tulangan tekan. Jadi ini membantu berat sendiri daripada beton itu sendiri. Jadi berat itu tidak hanya ditanggung oleh tulangan tarik, tapi juga tulangan tekan akan berfungsi menyalurkannya ke tumpuan. Kemudian kemudian selanjutnya adalah mengurangi tegangan pada beton. Jadi beton itu akan terdistribusi tegangannya akibat ada tulangan tekan, kemudian rangka menjadi lebih kecil karena adanya tulangan, ya. Kalau seandainya tulangan tekan tarik saja yang ada, maka pada serat bagian atas itu rangkanya akan semakin besar. Tapi kalau dengan ada tulangan yang begitu kompleks di suatu beton, maka dia akan menahan setiap segmen yang ada sehingga rangka daripada beton itu menjadi lebih kecil. Kemudian defleksi akibat beban tetap juga menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya efektif tulangan tekan dalam mengurangi defleksi akibat beban itu menjadi tetap. Ini bisa dilihat dari sini pada grafik di sebelah
kanan ini adalah menunjukkan defleksi, kemudian ini menunjukkan waktu ya, di mana dari 0 hari sampai dengan 2 tahun. Sehingga sewaktu diberikan pembebanan sustain load ya, mungkin saja di sini masih beban berat sendiri, kemudian di sini ada berat dari massa layan, sehingga ini bisa dilihat bahwa kurvanya itu semakin hari semakin mendatar atau flat ya. Nah, ini adalah initial elastic, kemudian ini sustain load deflection. Nah, ini perilaku yang diharapkan terjadi pada suatu balok. Nah, kemudian alasan penggunaan tulangan tekan adalah meningkatkan duktilitas atau pengurangan tinggi blok tekan. Jadi tinggi blok tekan itu jadi tinggi balok menjadi semakin minimum ya, akan meningkatkan regangan baja sehingga penampang dapat mencapai kurvatur yang lebih besar. Ya, sehingga yield moment pada posisi yang sama, maka di sini jika P aksen sama dengan 0, ini pada posisi tulangan tekan, ini rasio tulangannya. Kalau rasio tulangannya itu sama, maka yield momennya itu pada yield moment sampai dia itu mencapai titik plastis, maka ini akan memberikan persentase Howers atau bertahannya penampangnya itu lebih tinggi. Kemudian di sini efek tulangan tekan terhadap kekuatan dan duktilitas balok bertulang under reinforce, maka seperti ini hubungannya rasio tulangannya. Nah, kemudian apalagi yang menjadi alasan yaitu merupakan mode keruntuhan dari mode keruntuhan tekan menjadi mode keruntuhan tarik. Jadi di mana rho sama dengan rho balance, sehingga penambahan luas tulangan akan menambah kekuatan. Daerah tekan memungkinkan tulangan tarik leleh sebelum beton hancur dan dengan adanya tulangan tekan. Jadi rasio tulangan efektif itu adalah seperti ini, di mana ini adalah rasio tulangan total, kemudian ini adalah rasio tulangan daripada penambahan. Kemudian memudahkan pelaksanaan dengan adanya tulangan sudut di keempat sisi, sengkang stirrup dapat mudah dengan dipasang. Iya. Ini dalam pengerjaan konstruksi di mana kalau seandainya ini adalah penampang balok, kemudian di sini hanya ada tulangan tarik, dan sehingga penempatan daripada sengkang itu akan sedikit menjadi lebih sulit ya, karena dia hanya dipegang oleh pada dua sisi saja yang pada bagian bawah, sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi, ini sangat susah. Sehingga kalau terdapat tulangan tekan di sini, maka ini bisa diikat satu sama lain ya. Nah, kemudian efek dari tulangan tekan ini bisa dilihat. Kemudian efek dari tulangan tekan selanjutnya adalah di sini bisa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada tulangan tunggal itu kurva dari tegangan itu adalah seperti ini. Dia seperti ini, kemudian ini ya. Nah, ini besar CC ya, ini CC, kemudian ini adalah CS ya. Dimana inilah tinggi daripada daerah terhadap sumbu netral jika seandainya dia hanya tulangan tekan. Kalau seandainya dia udah ditambah dengan tulangan ya, ini hanya untuk tulangan tarik ya. Kemudian jika ini ditambah menjadi tulangan tekan ya, maka garis netralnya itu berada di sini ya. Garis netral itu berada di sini, dan ini adalah jarak dari sumbu netralnya yang kedua ya. Tapi nilai daripada compressionnya itu tetap, yaitu sebesar 0,0003 ya, 003. Kemudian tetapi yang berubah itu adalah daerah strain atau daerah tariknya. Ini yang berubah. Nah, sehingga dari efek tulangan tekan terdapat dua section, di mana section yang pertama itu menyatakan itu daerah tekan, di mana tension atau tarik itu sama rumusnya S kali dengan F, luas tulangan dikali dengan leleh daripada tulangan, di mana ini dijabarkan menjadi C1, sehingga perkaliannya ini adalah 0,85 dikali kuat tekan beton dikali dengan lebar balok dikali dengan tinggi daripada
tekan ekuivalensi. Kemudian dijabarkan lagi nilai A ini. Ini dijabarkan menjadi beta 1 kali C1. Ini adalah koefisien terhadap kuat tekan beton. Kemudian nilai C1 ini akan menjadi AS kali FY. Dibagi dengan 0,85 kali lebar balok kali koefisien kuat tekan. Kemudian yang kedua adalah T sama dengan AS kali F aksen. Nah, ini adalah gabungan ya. Ini adalah gabungan dari kedua kondisi ya, di mana di sini adalah luas tegangan tarik ya, luas tegangan tekan, dan ini adalah untuk kondisi compression tarik ya, tarik. Sehingga untuk nilai C2-nya itu adalah seperti ini. Atau ini bisa diapakan? Kalau umpamanya dia ada berbagai kondisi, ada kondisi saat dia leleh, maka ini akan bisa disederhanakan lebih lanjut ya pada bagian ini. Ini tergantung daripada kondisi di tulangan itu, siapa yang leleh duluan, siapa yang belum leleh. Nah, ini akan berubah ya, akan berubah. Nah, balok dengan tulangan ganda, di mana ada 4 mode keruntuhan yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini akan menjadi pedoman kalian sewaktu melakukan desain ya. Apa tujuan kalian melakukan desain sebuah tulangan itu? Tujuannya apa? Apakah untuk case pertama tulangan tekan dan tulangan tarik leleh, kedua-duanya dengan konsep di mana Fs itu sama dengan Fy ya, kondisinya seperti itu, atau hanya tulangan tarik yang leleh ya, tulangan tarik yang leleh, maka di sini bisa dikatakan Fy ya, Fy itu harus lebih besar daripada Fs, atau overreinforce hanya tulangan tekan saja yang leleh, di mana Fs lebih besar daripada Fy, atau tidak terjadi leleh pada tulangan kemudian beton hancur, maka fungsinya Fs sama dengan Fy. Nah, ini yang akan harus kalian prediksi ya. Di sini ini awal daripada asumsi yang harus kalian lakukan. Nah, asumsi yang pertama, AS leleh, Fs sama dengan Fy. Jadi tulangan ini akan leleh duluan ya, leleh duluan. Maka asumsi yang kalian lakukan adalah kalian melakukan asumsi yang seperti yang dijabarkan tadi. Tapi yang harus kalian fokus adalah ini. Kalau umpamanya yang kalian Fs adalah Fy, maka nilai Fy, Fs yang awalnya di sini adalah Fs, maka itu diganti dengan Fy. Nah, ini bisa menjadi ini bisa disederhanakan. Maka persamaan untuk mencari nilai A itu adalah ini. Nah, kemudian dihubungkan dengan nilai A, maka kalian akan dapat nilai C. Nah, selanjutnya kalian akan bisa, setelah dapat nilai C ini, maka kalian akan bisa mencari nilai momen nominal atau momen desain ya, yang akan kalian butuhkan. Nah, cek asumsi. Nah, di sini melakukan cek asumsi. Jadi setelah kalian mendapatkan yang namanya nilai C, nah, kalian harus cek di sini apakah nilai ES ini dan nilai ES aksen dan nilai ES ini apakah memiliki persetujuan seperti ini atau tidak. Kalau tidak, maka kalian harus mengulang desain lagi. Setelah itu baru kalian bisa menghitung. Kalau ini sudah oke, ya. Kalau nilai CS, nilai C kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini sudah terkonfirmasi dengan adanya ini, dan ini sudah oke, maka kalian bisa lanjut untuk menghitung yang namanya MN. Kalau tidak, maka kalian harus mengubah asumsi ya, mengubah asumsi atau mengubah daripada salah satu komponen penampang yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian asumsi AS belum leleh ya, AS belum leleh, maka bisa digunakan persamaan segitiga seperti ini ya, di mana SCE dikali CU, maka kalian bisa mendapatkan nilai Fs ya, bisa Fs-nya diubah atau nilai C-nya diubah. Nah, untuk case yang kedua, tulangan tarik yang leleh atau under reinforced. Nah, maka persamaan yang diterapkan itu adalah seperti ini ya, persamaan yang diterapkan itu seperti ini, di mana kalian harus mencari sumbu lokal. Jadi yang menjadi main aktornya di sini adalah kalian mencari sumbu netral atau tinggi C-nya ini. Ini yang akan menjadi aktor. Baik yang penjelasan case yang pertama ataupun case yang kedua. Setelah kalian mendapatkan ini, masukkan dia ke dalam cek asumsi.
Nah, apakah ini cocok dengan case yang kalian bawa ya? Kalau umpamanya case yang kalian bawa itu sudah cocok, maka kalian bisa menghitung yang namanya nilai momen nominal ya. Jadi di sini sudah mulai pengambilan keputusan. Kalian harus bisa berasumsi, asumsi apa yang kalian butuhkan untuk di sebuah penampang balok. Nah, maka itulah yang akan kalian ikuti prosesnya. Kalau seandainya itu tidak masuk, maka kalian harus melakukan pengulangan atau melakukan iterasi. Nah, analisis penampang balok tulangan ganda untuk trial and error. Jadi nanti akan ada kondisi di mana kalian harus melakukan trial and error. Sehingga kalian akan mendapatkan nilai C, ya nilai C yang optimum ya untuk sebuah asumsi yang kalian butuhkan. Apakah dia sama-sama leleh, apakah tulangan tarik leleh duluan atau tekan leleh duluan atau tekan leleh duluan kemudian tarik ya. Tapi yang kondisi yang terakhir itu sangat jarang, tapi biasanya leleh duluan itu adalah tarik, maka kalian harus mencocokkannya dengan nilai C, kemudian dicek nilai terhadap regangannya ini ya. Kemudian baru ini salah satu mencek keseimbangan ya, cek keseimbangan, kemudian iterasi nilai ini lagi, kemudian baru kalian bisa memutuskan yang namanya perhitungan momen nominal. Nah, kalau ini adalah batas rasio penulangan, ini sama ya, ini sama dengan pembahasan yang di awal. Kalian akan menghitung Romex ya, batas atas dari Romex ya, seperti ini pembahasannya. Kemudian di mana row balance itu mirip ya, sama seperti ini. Kemudian row action itu akan seperti ini ya, row action. Kemudian S bar ada tegangan pada AS untuk kondisi setimbang. Nah, untuk batas bawah ini sama ya, untuk batas bawah ini sama ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, di mana saya memberikan contoh soal di sini adalah sebuah balok dengan dimensi 300 mm dan tinggi 400 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu F-aksen C 27,5 MPa ya, atau Newton per milimeter wujud sangkar. Kemudian baja tulangan Fs 400 MPa. Jika jumlah tulangan tarik dalam balok ini adalah 4 buah diameter 22 ya, kemudian tekan 4 diameter 16 dengan tebal selimut betonnya itu adalah sebesar 45 mm ya, dan tinggi balok itu adalah 460 mm dan B 300 mm. Tentukan momen nominal Mn dan As minimum dan As maksimum untuk penampang ini. Nah, dalam penyelesaian ini kalian seharusnya tidak ya diharapkan lagi untuk memulai membuat pengerjaannya itu dalam bentuk Excel, karena ini akan berguna sekali ketika kalian ingin menyelesaikan permasalahan desain beton yang lebih lebih komplit ya. Karena ketika kalian ingin melakukan hand calculation itu sangat akan ada pekerjaan berulang, karena di mana ketika kalian ingin melakukan cek penulangan, kemudian nanti pada materi selanjutnya kalian akan membahas tulangan balok T, ini akan tetap terpakai, sehingga nanti persamaan penyelesaian dalam bentuk Excel ini akan tetap bersambung, sehingga sewaktu kalian melakukan hand calculation tidak memulai dari nol lagi, sehingga parameter-parameter yang ada itu bisa diganti ya, bisa diganti. Nah, kenapa harus dilakukan pengerjaan, harus diformat secara Excel, yang mana pada pertemuan lalu saya sudah mewanti-wanti, silakan dikerjakan terlebih dahulu dalam bentuk Excel, maka seperti inilah yang saya harapkan, di mana kalian menempatkan faktor parameter-parameter yang sudah kalian ketahui, kemudian kalian menyusunnya dengan format seperti ini, ya menggunakan format daripada Excel, langsung mendapatkan luas, kemudian di sini diberi informasi rumus apa saja yang digunakan, maka dia akan langsung mengidentifikasi, langsung menghitung, kemudian letak garis netral C juga seperti itu, ini dapat hasilnya. Rumus harus ada, rumus ini harus ada ya. Kemudian hasil di bawah, dan kemudian kalian bisa menggambarkannya, dan nilai ini harus memiliki interkoneksi ya, interkoneksi satu sama lain. Nah,
Ini pembahasannya, kemudian di sini kalian membahas namanya momen lentur nominal, kemudian di sini dapat momen lentur nominalnya seperti apa, kemudian di sini dapat rasio tulangan maksimum seperti apa, seperti ini ya, kemudian ini rasio tulangan minimum ya. Ini kebalik ya. Oke. Nah, maka akan didapatlah solusi seperti ini. Nah, jadi ini yang diharapkan kepada kalian, sehingga nanti kalian bisa menyelesaikannya lebih lanjut ya. Jadi ketika kalian mengerjakan yang namanya penyelesaian daripada sebuah contoh soal yang saya berikan seperti ini akan memudahkan kalian, dan kalian tetap mengerjakannya di secara hand calculation, tapi kalian harus membuat yang namanya dalam bentuk Excel, sehingga nanti itu akan mempermudah pengerjaannya. Oke, mungkin saya akan memberikan penjelasan secara detail terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan lihat di file sini, satu jembatan beton. Oke. Filenya sudah dibuka. Ada yang missing. Saya akan buka Excel-nya saja. Sebentar, saya akan buka. Nah, maka file yang akan kalian bikin itu seperti ini. Oke, contoh. Ya. Nah, inilah bentuk Excel yang akan kalian bikin ya. Ada beberapa, tadi di slide ada beberapa yang missing. Nah, jadi seperti inilah yang akan kalian bikin. Pertama kalian bikin diketahui RSNC seperti ini, 400, kemudian diameternya berapa, kemudian dimasukkan. Kemudian mana diketahui tebal semut betonnya itu adalah 45 dan tingginya 460, maka di sini secara formula itu kalian masukkan di sini, maka otomatis dapat hasil. Dan ini beberapa parameter yang diperlukan dalam desain beton. Nah, kemudian di sini kalian langsung menghitung dengan formula yang ada, tapi harus memiliki ketelitian. Nah, jadi ini langsung begitu juga dengan luas tarik, hitung luasnya, kemudian di sini lakukan asumsi yang mau kalian pakai. Nah, di sini diberikan catatan. Nah, berapa nilai A, maka ini kalian format ya berdasarkan rumus yang ada di sini ya, kemudian langsung tentukan letak garis netral, kemudian langsung kalian mendapatkan nilai C. Nah, berapa nilai-nilai dari sini itu akan terkoneksi ke sini ya, jika kalian klik ya, maka 460, kemudian di sini 45 ya, di sini ada 45 ya, koneksi satu sama lain, kemudian 415 koneksi ke sini. Nah, ini langsung digambarkan secara jelas. Nah, di sini ketika kalian sudah mendapatkan nilai C, dicek di mana di sini kondisi sudah leleh untuk kedua-duanya. Maka ini kontrolnya ya, kontrol dari regangan tulangan tarik, dan di sini regangan dari tulangan terhadap ES aksen. Ini AES dan ini ES aksen. Maka di sini bisa dilihat ya. Maka di sini bisa dilakukan kondisinya, ini lakukan format sel. Kalau seandainya nilai FS ini lebih besar daripada ini, ya maka dia akan leleh. Maka tandanya leleh itu adalah merah. Tapi kalau dia tanda kuning, maka ini tidak leleh. Nah, kita menginginkan di suatu desain ini adalah dia leleh. Nah, begitu juga dengan tulangan tarik, dia seperti ini, di format, kemudian dia akan berbentuk seperti ini. Ya, setelah kita mendapatkan kondisi seperti ini, sesuai dengan asumsi masing-masing, maka kita bisa mulai menghitung yang namanya momen lentur. Ya, ini rumus yang dipakai, sehingga nilai momen lentur nominal yang didapat adalah sekitar 252,03 kilonewton. Dari newton per milimeter, maka pembaginya itu ada sekitar 1 juta. Ya, 1 juta. Ya. Jadi dari kilonewton ke newton, dari milimeter ke meter. Nah, namun di sini ada sedikit perbaikan untuk tulangan maksimum. Ya, untuk tulangan maksimum di sini ada tambahan ya, berdasarkan slide yang ada, itu kalian harus memperdomani yang ini. Ya, jadi
pengerjaannya ini harus diperbaiki untuk momen nominal. Ya, kemudian tapi untuk tulangan minimum itu sudah dapat. Setelah dapat row balance, ya, row balance dikonversi menjadi row max, maka dapatlah nilai seperti ini. Kemudian setelah itu untuk luas tulangan maksimum dikali dengan row BD-nya. Ya, B dikali D, maka akan dapatlah luas tulangan maksimum. Sedangkan untuk ruas tulangan minimum standar seperti biasa, diambil standar yang paling terendah itu 1,4 dibagi dengan FY dikali BD sehingga didapatlah luas tulangan minimum seperti ini. Maka jika kita cek luas tulangan yang ada, maka luas tulangan yang kita miliki tidak kurang dari luas tulangan minimum, maka itu kondisinya aman. Nah, saya harapkan nanti bagi kalian akan membuat dalam bentuk Excel seperti ini, karena Excel ini akan berguna selanjutnya, ini akan tetap bersambung. Jadi kalian tidak akan mengerjakan pekerjaan itu mulai dari nol. Ya, hand calculation tetap dikerjakan, tapi pengerjaannya itu untuk mencek apakah yang kalian hitung itu betul atau tidak, maka Excel ini dipastikan sudah terkonfirmasi atau dikerjakan dengan baik. Jadi untuk beberapa contoh soal ke depannya kalian tinggal mengganti angka-angka yang ada di sini sehingga kalian memastikan apa yang kalian asumsikan itu, apa yang kalian hitung itu benar. Kemudian setelah itu kalian cukup menyalin mengikuti proses yang ada dan memastikan ya setiap item-item ini angkanya dimasukkan, kemudian kalian memastikan angka yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang ada di Excel yang telah kalian bikin. Nah, pada akhir perkuliahan saya akan minta file Excel ini untuk mencek apakah yang kalian format itu sudah betul atau tidak, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan dalam masalah perhitungan. Kalian sudah mendapatkan jawaban, yang kalian perlu adalah mengikuti proses yang ada. Ya, sehingga ini memudahkan pekerjaan kalian dalam mengerjakan soal terstruktur ataupun mandiri. Nah, kita kembali ke slide. Ya, kita kembali ke slide. Nah, di sini saya akan memberikan kalian tugas mandiri, itu dikumpulkan pada tanggal 24 September 2020. Nah, di sini saya memberikan sebuah balok beton dimensi lebar selebar 300 ya 300 mm, kemudian tinggi itu 500, kemudian tebal sumut beton itu 50. Di sini F aksen C, kemudian di ini ada FY. Jika jumlah tulangan tarik balok ini adalah 3 D22, 3 diameter 22, kemudian 2 diameter 10 untuk tulangan tekan. Asumsikan balok tersebut dalam kondisi ultimate tulangan tarik sudah leleh dan tulangan tekan belum leleh. Nah, clue yang saya ingin berikan ke kalian di sini, kalian akan menggunakan rumus ABC ya, di mana plus minus B ya itu sama dengan akar ya, pakai rumus dalil hospital untuk menghospital ya, dari hospital untuk mendapatkan nilai A ya. Nah, ambil nilai A nanti yang positif. Setelah dapat kalian nilai A, kalian cek IS-nya ya, IS untuk mengkonfirmasi apakah yang kalian buat ini, asumsi yang kalian buat ini sudah masuk dalam rentangnya. Kemudian baru kalian tentukan nilai momen nominal, kemudian baru kalian tentukan nilai momen ultimate atau momen maksimum. Nah, sampai di situ penjelasan saya mengenai analisis ya dan desain tulangan rangkap atau tulangan ganda pada balok. Jika ada pertanyaan silakan diajukan lewat media WhatsApp grup perkuliahan atau melalui komen di YouTube yang telah saya berikan kepada kalian. Banyak maaf kalau ada kesalahan, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.